Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berkesempatan untuk dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu menaikkan syukur karena kembali kami semua akan diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini bacaan kita dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Dan nats yang akan kita renungkan di ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Tema kita hari ini yaitu pemimpin yang dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemimpin ini memiliki wewenang untuk memberikan instruksi kepada anggotanya. Musa adalah pemimpin bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir. Tetapi kepemimpinannya didasarkan pada pimpinan Tuhan. Ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel, ia memberikan instruksi yang adalah instruksi Tuhan. Demikian juga dalam seluruh proses pembangunan kemah suci. Selama ini Musa meneruskan instruksi dari Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan secara langsung berfirman kepada Musa. Ia menunjukkan kapan waktu yang ditentukan. Ini ayat 1 dan 2. Dan apa saja yang harus dikerjakan tahap demi tahap. Ayat 3 sampai 15. Lalu Musa melakukan semuanya itu di ayat 16. Walaupun sebagai pemimpin, ia bisa saja memerintah orang lain untuk mengerjakan tugas yang diembankan kepadanya. Ia tetap mengerjakan secara tepat, ada kesempatan untuk memakai otoritasnya dan melemparkan tugas itu kepada yang lain. Tetapi ia tetap tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan. Pada waktu yang ditetapkan, dengan urutan pemasangan dan penempatannya, Musa menjalankan instruksi Tuhan. 17-33. Ia tidak tergesa-gesa untuk menunda-nunda. Ia juga tidak protes terhadap banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Sebagai pemimpin, Musa tidak hanya menuntut umat untuk mengerjakan dengan baik, tapi dia sendiri menunjukkan keteladanan dengan menyelesaikan tugas yang diemban kepadanya. Ia mampu memosisikan dirinya kapan ia memimpin dan kapan ia harus dipimpin. Ketika ia menjadi yang dipimpin, ia tidak berkecil hati karena ia tahu pimpinannya adalah Allah. Kadang orang yang sudah terbiasa memimpin ini merasa sulit untuk dipimpin. Seorang pemimpin di sebuah organisasi tertentu bisa secara tidak sadar memosisikan dirinya sebagai pemimpin di mana saja. Padahal ada tempat di mana semua orang harus tunduk, yaitu di hadapan Tuhan. Mari tunduklah di bawah kepemimpinan Tuhan, supaya lebih dari menjadi seorang pemimpin yang berwenang, kita mampu menjadi pemimpin teladan yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus belajar tunduk di bawah kepemimpinan Tuhan. Walaupun kami sebagai pemimpin yang memiliki wewenang otoritas, tetapi mampukan kami juga terus menjalankan tugas kewajiban kami sebagai seorang pemimpin di bawah otoritas dari pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami, kiranya Tuhan yang memeteraikan firman ini di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.